Oke, diketahui data dari tabel 1 persamaan persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, pertanyaan di sini adalah find the equation of temperature as a function of conversion, atau T sebagai fungsi X dan K sebagai fungsi T. Nah, pertama kita cari dulu yang persamaan ini ya, T sebagai fungsi konversi. Ini ada di persamaan 3. Nah, kita cuman perlu cari si TN0 sama beta. Di sini C0-nya udah diketahui dari soal itu sebesar ini. Oke, pertama-tama kita bikin datanya dulu. Data dengan input array 30, 60, 10, 100. Oke, di sini ada merah-merah, independent NP. Oke. Jangan lupa diimport numpy sebagai NP. Seperti ini. Kita lanjutkan X data embedded array 0,11, 0,28, 0,53, 0,78, 0,90. Oke, udah sama. Kemudian untuk suhu, data suhu embedded array 340, 344, 350, 359, 369, dan 373. Terus untuk K, data reaction constant embedded array 0,0019389, 0,003409, 0,0077563. Kemudian C0 tadi dari soal 1,6. Lalu ini increment untuk integrasi, nanti dimasukin di simson ini. Ini N sama dengan 21. Nah, oke, pertama kita cari si persamaan T ini ya. Ini kan berarti bentuknya itu seperti Y sama dengan MX plus C, seperti biasa. Jadi ini tuh persamaan linear biasa gitu. Nah, Nah, mula-mula kan kalau kita mau cari si T0 sama beta ini kan kita bisa menggunakan Gauss elimination yang SSE itu ya. Kita bikin dulu matriksnya. Anggap aja A itu embedded zeros. Dia sebanyak apa? Dia sebanyak, kita lihat di sini persamaan order 1 ya berarti. Karena X order tingginya itu 1 X. Jadi dia kita harus menyetorkan si N sigma X sama sigma X kuadrat. Berarti ada 4 kotak yang dimana itu ada 2 kolom dan 2 baris. Ini sama kayak ada yang di PPT. Ini ya PPT-nya di sini. Nah, untuk persamaan umumnya tuh kayak gini. Matriks umumnya tuh kayak gini. Nah, N di sini tuh kalau N yang di sini dia itu jumlah datanya itu sebanyak berapa. Kalau di kasus kita itu tadi kan sebanyak ini ya berarti. Nih, sebanyak tabelnya ini. Berarti kan sebanyak len time-nya atau bisa len X-nya atau len suhu dan sebagainya. Itu jumlah datanya. Kemudian yang dimaksud di sini N sama dengan 1 ini dia itu merujuk ke ini ya, persamaan ini. Nah, ini sama kayak persoalan kita. Nah, di sini tuh persamaannya itu orde 1. Persamaan linear orde 1. Berarti di sini pangkatnya itu 1. Maksudnya tuh kayak gitu. Berarti kan nanti ada N sigma XI dan seterusnya kan. Nah, di sini kan N-nya 1. Berarti N sigma XI pangkat 1. Berarti di sini sigma XI pangkat 1. Sigma XI pangkat 1. Terus ini sigma XI pangkat 1 plus 1. Nah, ini.
nanti seterusnya gitu. Ini inverse-nya 2, kemudian kita setor si yang sigma y sama sigma xy ini, berarti kan dia sebanyak dua baris satu kolom. Kalau kita run, dia keluarnya kayak gimana? Dia keluarnya seperti ini. Oke. Nah, nih kita akan setorin si n sigma x sama sigma x kuadrat di sini. Ini nanti di n, ini sigma xi, sigma xi, sigma xi kuadrat. Kemudian untuk yang matriks B, nya dia kayak gini. Ini sigma y-nya, ini sigma xi kali y. Gitu. Terus kita tinggal setorin aja tuh. Nah, berarti kan yang n ini ya, berarti kan kolom ke 0, baris ke 0. Itu sama dengan n. N di sini kita belum define. Nah, yang define n. Makanya kita perlu define dulu n. N itu kita len-nya si data. Atau bisa juga len x data atau len t data atau len k data, itu sama aja. Soalnya jumlahnya mereka sama. Oke, kemudian untuk yang kolom kedua baris pertama, kalau di sini berarti kalau di Python kita kolom ke 1 baris ke 0. Ya. Itu sigma x. Nah, sigma x ini di sini kan belum kita define. Jadi kita define dulu si sigma x. Sigma x itu sama dengan summary-nya si x. Nah, x di sini kan di soal tadi kan persamaannya, nah ini t sama dengan t0 plus c0 kali beta kali x. Nah, di sini kan berarti x-nya di sini kan konversi. Berarti ini sigma x-nya si konversi dari data. Kemudian A di kolom pertama, kolom ke 0 baris pertama, yaitu yang ini ya, dia juga sama dengan sig x. Kemudian yang mana lagi, yang ini ya, sigma x kuadrat ini berarti yang matriks ke A, indeks di kolom ke 1 ya, ini berarti kolom 1, oh sorry, baris ke 1 kolom ke 1, baris 1 kolom 1, dia sigma x kuadrat. Nah, di sini kita belum define, makanya kita define lagi dari sini. Sig x2 atau sigma x kuadrat itu kita define sebagai np dot summary-nya si x data yang dipangkatkan 2. Kayak gini. Kalau kita run coba, nah dia bakal berubah. Yang awalnya tadi 0 jadi segini. Sesuai ya. Coba sig x kuadrat, dia nilainya 1,7898. Udah sesuai. Oke, matriks A sudah selesai. Lanjut ke matriks yang B. B udah kita define wadahnya. Oke, kita setorin di kolom ke 0, baris ke 0. Itu dia adalah sigma y. Nah, sigma y kita belum define, makanya kita define si sig y itu sebagai np.sum. Nah, di sini variabel y-nya itu si t. Jadi kayak persamaan y sama dengan c plus mx gitu, kalau di persamaan garis linear. Nah, di sini sumbu y-nya itu si t, sumbu x-nya itu si x konversi. Itu ya. Jadi y-nya tadi adalah si t data. Suhu dari data. Kemudian yang kolom ke 0 baris pertama, baris ke 1, kolom ke 0 baris ke 1. Nah, itu adalah sigma x kali y. Nah, sig x ini belum kita define. Makanya kita define di sini sig x itu sama dengan np.sum si variabel x-nya berarti kan si x data dikali variabel y-nya yaitu t data. Sini kalau kita run, kita lihat index one is out of bounds. Dia baris pertama kolom ke 0. Oke.
Bentar, oke, sudah. So, ya. B itu seperti ini. Nah, ini sigma Y-nya, sigma X-nya. Coba kita cocokin ya. Kita cocokin ini. Sigma Y itu yang paling atas. Sigma Y 2135. Sigma X Y itu 949,3. Udah sesuai. Kita cari si ini. A0 A1 ini berarti kita cari si T0 sama CA0 beta. Diperhatikan ya, CA0 beta. T0 sama CA0 beta. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal di solve aja. Misal kita aku define sebagai result sama dengan nv.linouts.solve dari matriks A sama matriks B. Lalu kita run. Nah, ketemu si result ini. Nah, result ini adalah ini A0 sama AA1X. Oh, sorry, A0 sama A1. Tadi kan persamaannya Y sama dengan A0 plus A1 kali X. Jadi A0 ini adalah T0. A1-nya ini adalah CA0 kali beta. Gitu. Kita define sini T0 itu adalah result di kolom ke baris ke 0 atau gini aja nggak sih, soalnya dia cuman ada satu kolom doang. Kemudian untuk betanya adalah result di baris ke 1 ini, result 1 dibagi CA0. Kenapa begitu? Soalnya kalau result 1 doang itu dia sama dengan 36,8905. Sedangkan kalau kita mau cari si beta, kita perlu bagi dengan CA0. Paham ya? Oke, kita dapat resultnya, kemudian kita print. Kita print equation temperature. Terus gini aja, T sama dengan ini format print ya. Terus jadi 4 APK. Jadi kalau misal mau bikin, kalau gini kan dia artinya float, bilangan desimal, dimana itu ABK-nya tuh 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kita tulis kayak gini, titik 2, titik, jumlah ABK-nya, dan tipe yang mau di print. Kemudian jangan lupa di format T0 sama beta kali CA0. Misalnya kan persamanya kayak gini. Nah, kalau kita run, dia bakal error. Soalnya unsupported format string plus to numpy.nd array. Nah, coba kita lihat si T0 tadi. Nah, dia tipenya itu array of float 64. Sedangkan yang diinginkan sama si Python, dia itu dalam bentuk float 64 kayak gini. Makanya kita perlu indeksnya lagi. T0 ke 0 sama beta yang ke 0. Yang masih dalam bentuk array of float kan cuma T0 sama beta ya. Beta. Nah, ini. Sedangkan si CA0 kan udah float ya. Lalu kita run. Nah, keluar ya. Oh, lupa X-nya, sorry. X nih, X. Nah, sesuai titik ya. Oke. Selesai itu nomor 1 yang A tapi. Lalu kita cari yang persamaan K sebagai fungsi T, fungsi suhu. Nah, kita pakai si persamaan 2 ini. Tetapi dia kan masih dalam bentuk eksponen,
belum dalam bentuk persamaan linear, makanya kita linearisasikan terlebih dahulu. Nah, untuk linearisasi persamaan K tadi kan kayak gini deh. Kan bentuk awalnya dia K sama dengan AR ini, terus kalau kita linearisasi, dia jadi len K sama dengan len AR dikali E pangkat min PR min PR berarti kayak gini. Nah, terus kita ubah lagi len K sama dengan len AR plus minus PR berarti gini. Yang diketahui dari data kan soalnya cuma T sama K, makanya ini sebagai variabel Y, sini sebagai variabel X-nya, paham ya? Jadi kita tulis, kita bikin matriks baru, jangan AB lagi. Terus misal A2 lah, A2 embedded zeros sama dia karena order 1 ya tingginya, berarti kita cuma perlu kolom 2 sama baris 2. Baris 2 sama kolom 2. Terus B2 embedded zeros sama barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Oke. Kemudian A2 kita setorin kayak tadi. Buat baris ke 0, kolom ke 0, dia itu adalah sigma, Cn ya, N. N-nya itu kan bakal sama aja. Soalnya jumlah datanya sama. Nah, ini sama ini aja nggak apa-apa. Jadi nggak perlu di define lagi variabel. Kemudian A2 untuk yang baris pertama, kolom ke 0. Baris pertama, kolom ke 0 itu ini. Berarti kan dia sigma kalau kita tulis sigma X gede, dia ngitungnya bakal si ini. Makanya kita bedain aja, ini X-nya kecil. Nah, dia undefined, soalnya beda sama yang di sigma X gede ini. Makanya kita define si sigma X kecil itu adalah np.sum tadi apa X-nya? Nah ini X-nya kan 1 per T, berarti np.sum 1 per T data, seluruh data. Terus dua yang baris ke 0, kolom ke 1, itu yang ini X, sigma X baris ke 0, kolom ke 1, dia adalah sigma X kecil. Kemudian A2 buat baris ke 1, kolom ke 1, 01, 01, yang ini sigma X kecil kuadrat. Baris ke 1, kolom ke 1, sama dengan sigma X kecil kuadrat. Sigma X kecil kuadrat kita define di sini P.sum 1 per T data, ini kita kuadratkan. Nah, gitu. Terus untuk yang B2 sigma Y kecil ya, B2 buat yang B2 garis ke 0, kolom ke 0, dia adalah sigma Y kecil. Sigma Y kecil di sini aku beri nama np.sum, Y-nya itu adalah si len K. Nah, kalau menulis len di Python itu kan kayak gini, np.log. Ya, dia otomatis len dia. Lennya apa? Len K data. Oke. Terus buat B2 baris ke 1, kolom ke 0,
baris ke-1, ini baris ke-0, baris ke-1, kolom ke-0. Berarti ini sigma X kecil Y kecil, yaitu adalah sig adalah beta sum sig X itu berarti 1 per beta 1 per P data dikali dengan Y-nya adalah np.log ke data. Oke. Kemudian kita bikin kayak gini, kita resultkan, kita cari si ininya A1. Nah, kalau di sini anal A1-nya adalah si len AR sama min PR. Nah, kita hitung, kita panggil dulu ya. Kita bikin variabel misalnya result result K itu adalah np.winout.solve 2 b2. Oke. Ada kesalahan di sini. Oke, tadi errornya karena aku lupa input ke datanya itu belum semua ya. Sorry. Ini, nah, begini sih. Ya, ketemu. Result. Lalu kita panggil ya si air sama PR-nya. Kita lihat di sini. Nah, result K ini len AR itu adalah 42, ini, sedang min PR-nya tuh si 16.500 ini. Oke, jadi AR. Kalau kita mau panggil si AR-nya aja, berarti kan kita eksponensial lagi. Soalnya kan dia masih dalam bentuk len ya. AR itu sama dengan eksponensial len AR. Tuh. Dia kan len AR, makanya kita eksponensial. np.txp result ke yang ke-0. Kemudian yang PR itu dia langsung ya result ke yang ke-1. PR nya berapa ini ya, minus 16.500. Oh, bentar, salah. Kalau kamu panggil si PR-nya aja, dia harusnya di minus lagi. Oke. Terus kita print kayak tadi ya, print K sama dengan AR time eksponensial min PR per T. Nah, ini kayak gini. Ini kalau di sini kan mintanya dia dalam bentuk pangkat kayak gini ya. Ini artinya 2,31 kali 10 pangkat 18. Kalau kayak gitu kita berarti ini ABK-nya kan ada 231 nih. Berarti 2 ABK bentuknya E. Terus yang PR ini titik 2, dia bilangan bulat tanpa ABK, berarti titik 2 titik 0 F. Kemudian formatnya kita lihat lagi si AR tadi itu kan dia dalam bentuk area float ini ya. Area float kalau kita mau panggil dalam bentuk float doang di indexing AR di indexing dan file ketemu.
Oke, nomor 1 sudah selesai. Sekarang lanjut ke nomor 2 itu soalnya mana tadi? Nih. Provide a graph of concentration A versus experimental and calculated of time. Jadi kita bikin plot CA versus T, di mana T-nya itu ada dua, T calculated sama T experimental. Nah, dari soal kita tuh udah diketahui si time experimental dari data ini. Dia itu artinya time experimental. Nah, tugas kita sekarang adalah nih, kita cari si T calculated, T kalkulasinya. Stepnya gimana? Stepnya yang pertama kita harus nyelesain integral ini dulu. Oke. Kita bikin fungsi yang mau kita integralin kan berarti ini ya. Misal aku buat fungsi 1. Fungsi 1 yang mau aku return itu adalah 1 per K dikali 1 min X pangkat N. N di sini itu berbeda sama N yang ini. N di sini kan itu len T data. Nah, kalau di sini kan N order. Makanya harus kita bikin beda. Misal N order. Lalu, jangan lupa nih, define MK, X sama N order. Di sini, K-nya itu kan udah diketahui dari persamaan nomor 2-nya ya. Nah, kita bikin variabel K di dalam fungsi yang sama. K itu sama dengan AR dikali eksponensial min BR per T. Nah, dia undefine name T. Kita define lagi T di atasnya. T sama dengan dari persamaan si ini. Kan udah dapat ya tadi. T itu adalah T0 plus CA0 dikali beta dikali X. Oke. Nah, kan ketahuan tuh undefined name X sama undefined N order. Di sini undefined name X. Makanya kita bikin si X sama N order itu sebagai argumennya. Nah, ini tinggal kita return aja tuh ya. Ya. Terus kita bikin fungsi integralnya. Ini fungsi Simpson ya. Misal aku bikin def Simpson. Dihafalin ya template-nya buat integral. Kita bikin expand dulu, np.namespace itu dari 0 batas bawahnya sampai X sebanyak incrementnya. Incrementnya di sini adalah n besar. N besar itu kan udah kita bikin ya ini increment for integration itu udah 1n besar. Terus dia merah kenapa? Undefined name X. Nah, berarti dia sebagai argumennya. Terus kita bikin dx-nya itu expand 0. Terus kita bikin wadah kosong buat setorin si kalkulasi numerasi integralnya. Itulah np.zeros dia sebanyak increment integrasinya. Kemudian for I in range n, kita panggil dulu tuh si ini yang mau kita integralin. Nih, berarti kan semisal aku bikin f sama dengan fungsi 1. Nah, dia argumennya apa aja tuh? Nah, argumen yang dimasukin di sini adalah expand. N ordernya kita sebagai argumen. Nah, dia merah kan. N order ini kita sebagai argumen di fungsinya. N order. Oke. Terus template-nya misalnya if I itu 0 atau I itu 1, maka sim di tiap indeks itu adalah f di tiap indeksnya. If ini yang ganjil min 1 pangkat i, kalau dia kurang dari 0 dia kan ganjil, maka kalau dia ganjil
kita perlu kalikan 4. Else ini adalah yang genap. Sim I itu adalah 2 kali fungsinya. Begitu. Kemudian kita panggil si hasil integralnya. Di sini aku bikin variabel intg. Intg itu artinya hasil integralnya di sini. Atau bebas, sebenarnya bebas. Kalian mau bikin apa? Intg ini adalah Simpson ya, np.sum dari sim kali dx bagi 3. Nah, oke. Sebenarnya kalau bikin nulis intg ini, dia kan berarti udah ngitung si ini integral dx per k kali 1 min x pangkat n. Nah, kalau mau langsung ngitung si t ini juga bisa, tinggal gini aja. Variabel yang mau di return bisa t atau bisa f. Misal di sini f ya, atau t lah biar gampang. T itu adalah 1 per CA0 pangkat n order dikurang 1. Jangan lupa ini dalam kurung. Kalau enggak, salah. Ini 1 per CA0 pangkat n-1 dikali integral yang udah kita selesaiin tadi. Kita namain INTG, makanya kita kali INTG. Kalau kita return T, ini fungsi sim ini berarti kita bikin fungsi si bersama satu ini. Nah, tinggal kita panggil aja tuh. Misal aku bikin T kalkulasi. T kalkulasi adalah sim dimana x n order. Nah, ini kan masih merah nih. Kenapa? Karena undefined x sama undefined n order. Makanya kita perlu define. Sebenarnya x-nya di sini kan adalah x data ya. Sedangkan x data kan udah kita bikin tadi. Nah, ini kita tulis aja x data. Kurang si n order. N order di sini adalah kita tebak n-nya dari 0, 1, sama 2. Nah, ini. Di nomor 3 ya sebenarnya keluarnya. Ini n order dari 0, 1, 2. Berarti kita bikin array. Isinya itu apa? Isinya itu adalah 0, 1, 2. Nah, ini order yang mau kita tebak. Nah, kalau semisal langsung dibikin kayak gini, kalau di run bakal error. Nah, operands could not be broadcast together with steps 21, 6, 3. Dia itu maksudnya beda jumlah datanya gitu. Soalnya size-nya itu beda. Size datanya, jumlah datanya. Di sini x datanya tuh berapa? X datanya tuh kan ini. Ada tuh 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan si n order dia tuh cuma 3. Makanya dia nggak bisa, soalnya beda jumlah data. Oleh karena itu, kita bikin dulu tuh wadahnya. Kalkulasi sama dengan np.zeros. Wadahnya kan dalam bentuk tabel atau matriks gitu. Nah, matriks di mana barisnya itu sebanyak lem x data, sebanyak jumlah datanya, dan kolomnya itu sebanyak n order, sebanyak 3 kolom kan, sebanyak n order. Ini. Nah, kalau kita run, nah dia muncul kayak gini. Di sini artinya adalah di tiap baris ini itu yang mau kita hitung T kalkulasinya untuk order ke 0. Nah, untuk order ke 1, nah ini. Jadi langsung aja ya, biar kelihatan nanti. Kita pakai for loop, for I in range. Range-nya itu kan sebanyak x datanya. Kan yang mau kita store itu kan di tiap barisnya ini. Sebanyak len x data. T kalkulasi di tiap indeks, di tiap baris indeksnya, di kolom ke 0, dia maksudnya kayak gini.
nih di tiap indeks dari 0 sampai len X datanya 6 1 2 3 4 5 6 di kolom ke 0 itu berarti kita panggil si fungsi Simpson, terus argumennya itu kan X data di tiap indeksnya, koma and order ke 0. Kalau kita run, nah nggak ada error kan, sorry, nggak ada error, dia keluarnya kayak gini nih. Berarti ini T kalkulasi buat kolom ke 0 di tiap barisnya tuh dia seperti ini. Nah, kita lanjut buat order yang pertama. T kalkulasi ini kolom ke 1 di tiap barisnya, X data di tiap indeks, order yang ke 1. Kita run, muncul. Nah, ini buat order yang ke 1, order yang ke 0. Tinggal yang order yang kedua yang belum kan. Ini udah, gampang aja. T kalkulasi, udah copy aja deh. Copy, paste. Ini di tiap barisnya, kolom ke 2, Simpson, X data, di tiap indeksnya, order ke 2. Set. Ketemu semua. Nah, ini adalah si T kalkulasi dari persamaan 1 ini. Di tiap order. Dari order 0, 1, 2. Nah, kita udah bikin yang calculated of time nih. Tinggal kita bikin plotnya si CA. CA itu kalau dari rumus ini kan ada nih. CA itu adalah CA0 dikali 1 minus X. X di sini adalah kita pakai X data. Kita run, kita lihat ini. Nah, CA-nya ini ada jumlahnya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia udah sesuai sama jumlah X data juga kan. Sama jumlah T data juga udah sesuai. Nah, kita tinggal bikin plotnya. Dibikin kayak gini. Caranya gimana? Kita import matplotlib.pyplot splt. PLT figur yang ke 0. Kita plot si dia sumbu X-nya kan berarti waktu ya. Waktu yang dari data dulu, baru yang CA. Nah, ini kita labelin. Ini kan karena dia eksperimental ya. Kalau eksperimental, dia tuh dalam bentuk titik-titik nih. Titik biru ini. Nah, kita tahu OB, label, sama dengan dalam petik T data. Kalau kita run, nah muncul tuh titik-titiknya. Nah, sekarang kita plot si CA sama T kalkulasi buat order yang ke 0. Berarti kan ini T kalkulasi di tiap barisnya untuk kolom ke 0. Terus CA, berarti kan sumbu X, sumbu Y-nya CA. Nah, kalau karena dia kalkulasi ya. Kalkulasi itu kan berarti modelingnya kita bikin garis-garis kayak gini. Ya, tinggal garis-garis. Warnanya di sini apa ya kalau yang 0? Dia merah R. Terus kita bikin label sama dengan 0 order model. Kalau kita run, nah dia beda jauh tuh sama yang T data. Berarti dia belum sesuai. Ordernya bukan 0 berarti yang sesuai. Lalu kita bikin plot lagi, sama caranya. plt.plot T kalkulasi tiap barisnya di kolom pertama order 1, CA. Nah, tanda petik strip
Di sini first ordernya itu kuning, yellow, Y. Label sama dengan first order model. Kita run, muncul lagi tuh yang garis kuning. Nih, kecil ya. Sama, kita bikin yang order 2. Caranya sama, plt.plot, T kalkulasi, tiap barisnya kolom kedua, koma, CA. Ini dia mintanya hijau, strip green. Label sama dengan second order model. Nah, berarti yang sesuai adalah second order gitu teman-teman. Tinggal kita tambahin aksesorisnya buat si grafiknya. Buat X label itu sumbu X-nya itu adalah waktu. Dia dalam bermenit. Belum di. Terus untuk yang sumbu Y-nya dia adalah konsentrasi A. Satuannya tadi apa ya? Nah, Y-mol per liter. Y-mol per liter. Ini untuk nomor 2. Nomor 3, calculate the time from equation 1 and optimize the n. Ini sebenarnya udah kejawab di nomor 2 ya. Tapi kita bikin beda plotnya dia. Dia mintanya plot si provide a graph of experimental and calculate values of time. Waktu sama konversi. Ya udah. Di sini contohnya, nah konversi sebagai sumbu X. Okay. plt.figure yang satu. Dibedain ya. plt.plot T. Oke, sumbu X-nya adalah X data. Kemudian waktunya kita bikin yang waktu yang dari data dulu, T data. Di sini juga mintanya titik biru. Soalnya dia eksperimental. Makanya kita bikin ini OB. Label sama dengan T data. Run. Nah, dia muncul kayak gitu. Terus kita plot lagi. plt.plot X data buat T kalkulasi. Di tiap baris buat order ke 0, kolom ke 0 ya. Nah, ini dia mintanya warna merah nih. Si order model warna merah, strip red. Label sama dengan zero order model. Ini kalau sekarang, nah dia tuh dia kayak gini, masih belum tepat. Oke, kita bikin lagi. plt.plot data kalkulasi tiap barisnya order pertama. Dia mintanya warna kuning, strip yellow. Label sama dengan first order model. Aja deh. Nah, satu lagi, plt.plot X data rekalkulasi tiap barisnya, terus kolom kedua, order 2 ya maksudnya. Ini warna hijau, strip green. Label sama dengan second order model. Oke. Lalu kita bikin aksesorisnya si grafik. Label dia konversi X. Terus Y label terus sebagai waktu menit dalam detik. Nah, di sini kita udah bikin label, cuman keterangannya ini kan belum muncul ya di grafiknya. Nah, jangan lupa kita tulis di lt.legend
keduanya. Dan file muncul. Nah, terus ini belum selesai nih. Kita masih perlu menghitung si R². Nah, cara menghitung R² itu ada yang di sini. 1 kurang SSR per SST. SSR-nya adalah ini. Nah, kita bikin aja SSR sama dengan np.sum sigma dari T data dikurang T model. T modelnya di sini minta yang mana? Modelnya di sini minta yang N optimum. N optimum dari plot tadi dia kan second order, makanya kita pakai T model, T kalkulasi yang order kedua. Di sini kan berarti T kalkulasi pada tiap baris di kolom kedua ini. Nah, dia nggak error. Kita lihat SSR-nya. Nah, dia float. Minus 11, oke. Oh, lupa di kuadratin, sorry. b.sum ya berarti dalam kurung angka 2. Kemudian kita bikin SST. SST adalah np.sum T data kurang T min. Oke, terus kita kan SST ini perlu T min. T min itu kan T rata-rata dari T kalkulasi yang optimum order 2. Nah, rata-rata kan tinggal gini aja ya. Summary-nya dari T kalkulasi di tiap baris buat order 2 dibagi dengan jumlah datanya itu. Jumlah datanya si kalkulasi buat order kedua. Nah, buat order kedua kan ini. Dia kan datanya ada berapa ini? Ada 6 kan ya? Tuh agak 46. Gitu. Len atau sebanyak len data deh, sama aja sebenarnya. Nah, tinggal kita R² deh adalah 1 dikurang SSR per SST. Nah, kita cari di sini print the value of R² for the T model is ini kan buat kayak ini. Udah petik, dia mintanya 4 ABK dalam plot. Formatnya adalah RSQR. Running, and we got wait, what? Dia agak beda ya sama yang di soal, tapi nggak apa. Intinya algoritma codingnya tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya di sini tuh kuncinya ada di curve fittingnya ini. Nah, buat yang nomor 2 sama nomor 3 ini sebenarnya materi minggu-minggu sebelumnya. Oke, gitu. Sekian dari aku. Thank you.